Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Banyak khotib dai sering membacakan setiap Ramadan ayat ini dan ditutup pada penjelasan informasi firman Allah dalam 184. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bapak Ibu, teman-teman adik-adik sekalian yang dimana Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, panggilan mesra Allah. Wahai orang-orang yang beriman, Allah itu punya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu untuk seluruh manusia. Tidak peduli dia bertakwa, bahkan durjana sama Allah, dikasih rezeki, disaksi kehidupan. Di balik bumi ini sebenarnya air itu sama, dapat udara sama. Gara-gara interaksi manusia lah yang menyebabkan interaksi ekonomi, politik, dan sebagainya. Sehingga nggak rata. Nah, alhamdulillah Rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Ar-Rahim itu khusus orang beriman, panggilan masyarakat beriman dan bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wajibkan kamu untuk berpuasa. Alal ladzina min qablikum, seperti umat-umat sebelum kamu. Umat-umat yang bertakwa sama Allah pada nabi-nabi zaman dahulu, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, sampai terakhir Nabi Muhammad SAW. Panggilan perintah. Kalau kembali lagi nabi qablikum, tujuannya la'allakum, agar kamu tahu. Semua ibadah itu tujuannya adalah mendidik jiwa rohani dan jasmani sekaligus, itu menuju ke arah taat sama Allah, takwa. La'allakum tattaqun. Kalau dijalankan Allah ngasih hadiah, termasuk ibadah puasa, sholat dan sebagainya, aja. Semua itu ada hadiah, nggak usah diangkat di dunia juga. Kalau ikhlas sudah. Wa antasumu khairul lakum, dan bagimu puasa, bagimu, bukan bagiku kata Allah. Agar kamu bertakwa, sama seperti bagimu. Wa antasumu khairul lakum, bukan untuk Allah puasa, untuk kita sendiri. In kuntum ta'lamun, puasa lebih baik buat kamu jika kamu tahu. Dalam kultum 7 dan 10 menit, saya coba bawa ini dengan berbagai disiplin ilmu, terutama syarat. Saya itu ahli gizi, saya pernah kerja di Kementerian Kesehatan, jadi saya tahu itu ayat. Menurut anatomi fisiologi, biokimia dan kimia makanan, bapak-bapak bisa dengar kan? 10 pertama Ramadan, periode kedua 10 dan ketiga 10. Orang makan itu menurut ilmu hanya 2 musim secara garis besar. Satu, membentuk energi seperti kalau mobil pada bensinnya. Itu dari makanan kita.
Tuhan membentuk sel-sel tubuh kita. Bahannya molekul itu dari mana? 1 ton penuh. Mulai kita menggiling, lambung kita giling, usus kita giling, nggak pernah berhenti. Namanya pembuluh darah itu, darah itu membawa zat makanan itu membawa oksigen masuk ke tubuh kita. Kita bisa hidup, bekerja, berpikir, sadar sebagai harimau. Coba bayangin, 1 energi 2 nggak pernah berhenti mesin itu. Tiap hari giling kalau pakai giling. Kira-kira kalau bukan batang Allah, aus tidak? Jebol tidak? Jebol. Wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pembuatan energi yang pertama kali itu di metabolisme itu karbohidrat. Makanan pokok kita, gula-gula, manis dan sebagainya. Tapi begitu 10 hari kemudian, mulai yang digiling atau dicerna atau di metabolisme untuk jadi energi, cadangan makanan kita untuk diikutin dan lemak. Itu otomatis pertama rakus itu. Buka aja nggak sesuai dengan tuntunan Rasul. Begitu gol sebelum buka, mungkin tadi es dawet, es cendol, es macam-macam, kayak habis aja. Kurma macam-macam. Padahal ini begitu kita kagetkan begini, pencernaan kita juga kaget di sini. Usah. Rasul ngajarin buka itu dengan kurma 3-7 ounce. Air cukup, sholat, habis itu makan berat. Standarnya itu Rasul dalam masyarakat. Jadi begitu yang minggu 10 hari yang ketiga, itu minggu yang ketiga atau 4, itu sudah lemak. Yang paling hebat itu lemak yang ada di, kalau pernah minum kopi, apa itu ada itu di situ kan ada keraknya. Kalau rebusin. Nah, kalau itu lemak itu nggak pernah dimetabolisme, diambil oleh tubuh kita sendiri, dia akan mengeras di pembuluh darah kita jadi keras. Mulai hipertensi sebelum tua. Diabetesnya pasti diabetes, tapi lebih keras diabetes. Datang semua penyakitnya. Kira-kira seperti itu. Wan kasum khairan in kuntum ta'lamun. Puasa itu lebih baik jika kamu sekalian mengetahui. Saya tutup. Ada penelitian dosen saya Profesor William PhD. Dia alumni Universitas di Inggris, luar biasa. Pernah meneliti soal puasa dengan percobaan yang dideteksi adalah kanker, tingkat kebugaran, variabelnya seperti itu. Tingkat kebugaran, yang ketiga imunitas, hasil yang luar biasa. Wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu lebih baik jika kamu sekalian mengetahui, karena kita nggak tahu. Puasa jadi beban. Saya, bagi yang nggak puasa itu saya. Hanya sepertiga detection genetik penelitian. Sepertiga makanan. Siang itu dihilangin sepertiga dari makanan yang untuk kamu. Mari kita syukuri yang ada, kita jalani sama kita. Nanti ceramah-ceramah berikutnya saya masih ada 9 kamar. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.